Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waring Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 6 rumah toko atau ruko berlantai 2 di Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada Senin 10 Oktober. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap memumbung di atas bangunan ruko yang terbakar. Di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5 Sampit, kebakaran membuat orang-orang yang ada di ruko panik berhamburan keluar. Dibantu relawan pemadam api serta warga dan BPBD setempat, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Waringin Timur dengan menerjunkan 6 unit mobil damkar berupaya memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore. Barang-barang yang ada di dalam ruko dan bisa diselamatkan langsung dikeluarkan dari dalam ruko berlantai 2 tersebut. Menurut keterangan salah seorang pemilik ruko, api pertama kali muncul dari bagian atas bangunan. Masih kerja di bawah ini, kerja, makanya tahunya orang-orang yang lewat yang tahu, mau nyetopi dan orang toko yang menjual pulsa itu yang ngomong ke kami lalu teriak, stop baru kami lihat. Pak Pros di sini sebagai apa Pak sebenarnya? Yang punya. Saat apa Pak waktu itu Bapak di sini Pak? Saya masih kerja, ikut kerja lah, ikut gambar-gambarnya gitu. Kerjanya di mana Pak? Di sini juga? Di bawah sini, sama tukang kan di bawah juga, sama kalau munculnya api dari atas. Dari atas itu? Iya, dari atas. Kurang lebih jam 3-an, kurang lebih lah. Berdasarkan analisa petugas damkar dan penyelamatan, diduga kebakaran terjadi akibat konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Perlu waktu sekitar 2 jam, hingga akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Tadi kami menerima dari warga masyarakat laporan masyarakat atas nama Bu Yusni lapor ke kita langsung mendatangi lokasi. Jadi itu kejadiannya jam 15.20. Untuk sementara ini diperkirakan dari koordinasi Terus ke sementara personil kami turunkan 40 orang. Unit yang turun ini dari kami ada 6 unit yang turun, kemudian dari BPBD ada 2 unit. Ruko yang terbakar yang kelihatan parah ini ada 6 unit. Untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kebakaran, petugas kepolisian setempat melakukan pemasangan garis polisi pada 2 ruko yang diduga menjadi titik sumber api. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah mahasiswa Universitas Andalas Sumatera Barat melaksanakan praktik pengembangan peternakan di Kecamatan Parenggean. Kegiatan itu mendapatkan dukungan pemerintah daerah setempat yang diharap dihasilkan membawa dampak bagi masyarakat. Senin 10 Oktober, mahasiswa Universitas Andalas Sumatera Barat melaksanakan audiensi dengan pemerintah Kota Waringin Timur terkait praktek pengembangan peternakan di wilayah setempat. Kegiatan yang rencana berlangsung selama 3 bulan lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM tersebut dilaksanakan di Desa Karangtunggal dan Beringin Jaya, Kecamatan Parenggean. Praktek pengembangan peternakan itu akan dilaksanakan bekerja sama dengan mahasiswa dari Universitas Palangkaraya dan Universitas Siliwangi, Jawa Barat. Beberapa program kegiatan yang nantinya akan mereka jalankan, diantaranya adalah pengembangan sentra magot untuk pakan ternak, selain itu pengembangan ayam kampung unggul, balit bangtan, serta budidaya jamur tiram dan lainnya. Kami 9 tim dari berbagai jurusan itu sedang merintis, saya Fajar Septian dari peternakan juga akan merintis Balai Sentral Magot sebagai pakan alternatif penunjang ketahanan pangan yang ada di Indonesia, dan ini akan menjadi percontohan
2 desa percontohan yang sudah ditunjuk, yakni Desa Karangtunggal dan juga Desa Beringin Tunggal Jaya yang hari ini sudah menyediakan lahan dan itu memiliki sumber daya yang bagus. Dan di sini kami juga memanfaatkan janjangan kosong gitu Mas dari PT yang itu bisa menjadi media tumbuh dari maggot tersendiri. Ini merupakan sumber protein bagi lele dan ikan lainnya. Itu saja sedikit Mas, semoga terrealisasi dari program ini, dan ini program BKM akan berkelanjutan dan ini akan ada tim selanjutnya yang akan melanjutkan ke depan. Sementara itu, pemerintah Kota Waringin Timur siap mendukung tekad para mahasiswa, termasuk mendukung permodalan dengan meminta bantuan perusahaan besar swasta di wilayah setempat. Bupati Halikinur ingin rencana mahasiswa tersebut terwujud karena nantinya bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Ditambah lagi, pihaknya tengah menggencarkan ketahanan pangan. Sudah memilih Kota Timur, yaitu 2 desa untuk tempat mereka mempraktekkan tadi ada beberapa macam jenis kegiatan yang nanti diharapkan itu menjadi salah satu usaha atau sumber pendapatan masyarakat. Apalagi saat ini kita sedang menggencarkan ketahanan pangan. Kita ada ketersediaan daging sapi, kita ada ketersediaan daging ayam, juga begitu telur ayam. Ini yang kebutuhan hari-hari. Dan itu juga salah satu penyumbang inflasi kalau kita tidak ketersediaan. Apalagi kita bicara Kotim saja masih import daging, belum lagi kita bicara Kalteng. Apalagi sekarang IKN. IKN kita sebagai daerah penyangga, kita harus ambil ini. Kita ambil manfaatkan ini sebagai daerah penyangga untuk menyuplai nanti ibu kota negara. Diharapkan pula kegiatan para mahasiswa tersebut dapat berhasil dan sukses, sehingga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan hingga nantinya mampu menjadi percontohan di desa dan kecamatan lain, bahkan di Indonesia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana memperbaiki Jalan Sawit Raya Sampit yang kondisinya rusak parah. Rencananya perbaikan dengan anggaran 800 juta rupiah tersebut disambut baik oleh warga setempat. Jalan Sawit Raya terletak di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 6 Sampit, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Sejak awal dibangun, jalan itu hanya berupa urugan tanah dan lama tidak tersentuh perbaikan. Sehingga kini kondisinya rusak parah, dengan banyak lubang di dalamnya, sehingga pengendara yang melintas pun terpaksa harus ekstra hati-hati karena rawan terjadi kecelakaan. Menurut warga, di musim penghujan tiba, Jalan Sawit Raya akan banyak ditutupi genangan air, sementara ketika musim kemarau, maka jalan akan ditutupi debu yang menghalangi pandangan pengendara. Ya, kendalanya jalannya jelek banget gitu loh Mas. Ya hancur semua lah, hampir merata. Kalau diperbaiki ya itu lebih bagus lah, biar maju. Pak, ini kondisinya jalannya berlubang kah atau gimana? Berlubang. Kalau hujan gimana? Well, kalau hujan ya banjir gitu. Kalau kemarau Pak? Kemarau ya ngebul itulah. Berdebu Pak ya? Berdebu ya. Oh, kira-kira itu sampai sana 7 kiloan lah. 7 kilo. Berarti di sana ada perumahan banyak Pak ya? Banyak perumahan sawitan. Harusnya diperbaiki gitu Pak ya? Harusnya ya itulah harapannya. Untuk itu, pemerintah Kota Waringin Timur berencana melakukan penanganan sementara dengan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Hanya saja, dana yang ada sekedar cukup untuk menimbun jalan agar tidak lagi berlubang, dan panjang jalan yang mampu diperbaiki hanya sekitar 1 kilometer saja. Sehingga di tahun 2023 mendatang akan dianggarkan lebih besar agar perbaikan bisa maksimal. Saya juga meninjau, ini jalan menuju road race dulu. Pertama road race karena masih belum bisa fungsional, nanti saya akan pergi konsultannya. Tapi jalan ini saya sudah minta ke DSPU supaya dihitung betul sampai ke road race itu berapa. Insya Allah tahun ini juga ada 800 juta anggaran untuk penimbunan. Jadi ini masih penimbunan. Nah, nanti makanya saya minta dihitung tadi untuk 2023 yaitu sudah minimal agregat B ya. Agregat B yang terbuka masih sampai ke road race. Dan kita akan mudah-mudahan anggaran kita bisa bertambah di 2023. Jalan Sawit Raya sepanjang kurang lebih 8 km itu merupakan akses menuju sirkuit road race Sahati Sampit. Perbaikan jalan juga dilakukan sebagai penunjang penyelesaian sirkuit tersebut.
Mashud Badarudin, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur Rimbun menyatakan dirinya bersama ribuan warga Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, akan memimpin secara langsung aksi unjuk rasa di perusahaan yakni PT Buana Arta Sejahtera atau PT BAS yang menuntut plasma kebun sawit sebesar 20%. Penegasan tersebut diungkapkan Rimbun setelah dirinya menerima kunjungan beberapa perwakilan warga Desa Biru Maju yang mengadukan tidak direalisasikannya kebun plasma 20% oleh PT BAS Selasa 27 September 2022. Rimbun menilai selama ini warga setempat hanya diberi janji-janji dan terkesan dibodohi oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Dia meyakini selama apa yang diperjuangkan warga itu benar dan berhak mendapatkannya, maka dia akan menuntutnya hingga siap memimpin unjuk rasa besar-besaran tersebut dalam waktu dekat. Berdasarkan keterangan perwakilan warga, kata politisi PDI Perjuangan ini, batas waktu 3 pekan ke depan diberikan. Jika tidak ada tanggapan, maka ribuan warga akan turun untuk menuntut janji plasma. Apalagi, diduga perusahaan itu masih belum mengantongi legalitas hak guna usaha atau HGU, yang seharusnya dipenuhi dalam berinvestasi. Rimbun menambahkan, demo ini bukan saja dilakukan di Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, akan tetapi juga akan dilakukan di Kecamatan Cempaka dan dilakukan serempak, sampai tuntutan plasma 20% dipenuhi oleh perusahaan. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Kota Waringin Timur M. Abadi menyebutkan banjir yang kembali terjadi di sejumlah kecamatan akibat rusaknya hutan sehingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai penyangga air pada Rabu 5 Oktober tahun 2022. M. Abdi menegaskan kerusakan hutan di Kota Waringin Timur disebabkan beberapa hal, diantaranya maraknya penebangan hutan untuk pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, dengan kondisi hutan yang sudah kritis menyebabkan hilangnya fungsi resapan air. Menurut Abdi, kondisi hutan yang gundul tersebut membuat air semuanya turun ke sungai dan mengakibatkan banjir yang terjadi, sehingga dampaknya sangat menyulitkan aktivitas warga. Kerusakan hutan itu mulai berlangsung sejak masuknya izin-izin dari yang diterbitkan pemerintah sebagai buah dari kebijakan masa lalu. Merestorasi hutan-hutan yang kritis dan rusak adalah langkah utama yang harus dilakukan pemerintah maupun melakukan rehabilitasi hutan pada kawasan yang masih berstatus hutan. Kembalikan sebagaimana penetapannya sebagai kawasan hutan, bukan untuk areal perkebunan, tegas M. Abdi. Normansa, Hayat TV. Kemudian pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur SP Lumban Gaur berharap ada kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan yakni tenaga kontrak dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. SP Lumban Gaul menyebut sangat ironis jika pemerintah tidak memandang dan mempertimbangkan pengabdian para tenaga kontrak selama ini. Sudah seharusnya pemerintah daerah memperjuangkan nasib dan peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak. Salah satunya dengan memprioritaskan mereka dalam perekrutan PPK maupun PNS. Jika status mereka menjadi PPPK, kata Gaul, maka pegawai tersebut akan mendapat penghasilan yang lebih baik. Namun untuk menjadi PPPK harus melalui seleksi yang diatur pemerintah pusat dan kuotanya terbatas. Untuk itulah, Lumban Gaul berharap agar kiranya tenaga kontrak mendapat prioritas dalam perekrutan PPPK. Hal itu sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka selama ini sebagai abdi negara melayani masyarakat. Untuk itu, saat perekrutan PPPK nanti, agar sosialisasikan dengan baik kepada tenaga kontrak supaya mereka termotivasi untuk menang bersaing dan lulus. Sementara yang muda-muda harus didorong untuk bersaing di seleksi CPNS, kata SP Lumban Gaul. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Timur Haji Hairi Selamat menilai meski sudah puluhan tahun investasi berjalan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, namun dianggap sangat minim memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurut Hairi Selamat, jika melihat luasan kebun sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur,
Belum ada tegasnya, masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar perkebunan itu sejahtera. Artinya, fakta yang terjadi bisa dilihat kalau keberadaan sektor perkebunan itu tidak begitu banyak memberikan manfaat. Meski pihak perusahaan kerap menjanjikan kebun plasma atau pola kemitraan, program CSR hingga melibatkan masyarakat lokal di usaha perkebunan ternyata masih jauh dari harapan. Hairis menyarankan agar kepala daerah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin usaha perkebunan. Karena masih banyak syarat-syarat usaha mereka tidak terpenuhi namun telah aktivitas sejak puluhan tahun lalu. Keberadaan tim tersebut diharapkan mampu menelisik perusahaan perkebunan yang dianggap melanggar ketentuan perizinan, termasuk tidak memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Jika melanggar, Bupati bisa bertindak secara tegas dan jangan lagi ada toleransi, pungkas Hairis Salamat. Normansyah, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waring Timur, DRA Rini Anderson memberikan apresiasi terkait peluncuran program aplikasi Sipi Makai, yakni sistem pinjai pakai untuk pemakaian alat berat berupa ekskavator di sejumlah kecamatan di Kota Waringin Timur. Dengan adanya solusi aplikasi Sipi Makai akan memudahkan dalam penggunaan alat berat ekskavator yang merupakan bantuan bagi sejumlah kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur oleh pemerintah daerah, kata Rini Senin 3 Oktober 2022. Politisi PDI Perjuangan ini menilai dengan terwujudnya program penyerahan alat berat di beberapa kecamatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan harapan Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, demi mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, jelasnya. Rini meyakini melalui penyerahan bantuan ekskavator hingga di-launchingnya aplikasi Sipi Makai, turut mempermudah akses pekerjaan program pembangunan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang membutuhkan, serta dapat digunakan bagi kepentingan bersama. Normansyah, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Tak hanya itu pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya keributan atau perselisihan di SPBU, Koperasi Sarana Cipta Karya bekerjasama dengan SPBU membantu mengatur antrian kendaraan agar berjalan dengan tertib. Selain itu juga pemirsa memastikan kendaraan angkutan barang anggotanya mendapatkan solar sesuai dengan antrian. Berikut liputannya untuk Anda. Semenjak naiknya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pada beberapa waktu lalu, berdampak pada antrian panjang yang terjadi di hampir setiap SPBU di Kota Waringin Barat, termasuk di SPBU Panjung yang berada di komplek depan Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Antrian kendaraan baik motor dan mobil menjadi pemandangan sehari-hari di hampir semua SPBU di Pangkalan Bun, terutama saat awal-awal kenaikan BBM bersubsidi diberlakukan. Untuk mengantisipasi dan mencegah perselisihan yang terjadi saat mengantri BBM, Koperasi Sarana Cipta Karya atau SCK yang bergerak di bidang jasa angkutan bekerja sama dengan pihak SPBU membantu melakukan pengaturan antrian para anggotanya di SPBU. Menurut Ketua Koperasi Sarana Cipta Karya atau SCK Pangkalan Bun, Mukri menyebut saat ini kendaraan khusus angkutan kota dan luar kota yang menjadi anggota Koperasi SCK mencapai kurang lebih 800-an unit atau orang anggota. Untuk memastikan para truk atau kendaraan angkutan para anggotanya memperoleh bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU, pengurus Koperasi SCK menempatkan anggotanya di sejumlah SPBU di wilayah Pangkalan Bun, Kumai, Pangkalan 5, dan Sungai Rangit untuk membantu pengaturan antrian. Begini, kemarin kita secara paralel sudah rapat di Pemda juga di Dinas Perhubungan antara organisasi yang saya pimpin PSCK dengan Organda. Itu sudah ada kesepakatan, sudah alot dan ada kesepakatan di mana pengantri-pengantri ini, organisasi Organda pemacam ini, nantinya ada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi punya ECK itu dari Pasir Panjang, yang punya Organda itu dari Pahlawan sampai ke POM. Begini, kita sebenarnya tidak menentukan tentang muatan, tentang hal-hal di luar yang dari SCK sendiri tidak perlu mengetahui aturan yang ada di Organda Apel Kumai. Cuman saya di organisasi ini, yaitu Koperasi SCK ini, termasuk mensejahterakan keanggotaan itu, termasuk antrian minyak, karena dari situ mereka mendapatkan untuk bekerja, penunjangnya adalah minyak. Salah satunya minyak subsidi ini gitu. Jadi kita mengatur supaya tertib di dalam pengantrian. Masalah kuota yang ada itu termasuk pemerintah dengan POM itu yang ngatur gitu loh. Jadi kita taati itu. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di Kobar cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya antrian kendaraan angkutan yang hampir tiap hari terjadi di SPBU. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotem yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nesa Karisma mau undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajarannya bertugas akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.